Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ucapkan selamat Paskah buat kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan dan Dia dikuburkan, dan hari yang ketiga Dia bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Kalau Yesus hidup, berarti Dia yang akan memegang hari esok. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, apa makna kebangkitan buat kita semuanya? Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar kebaktian hari Minggu. Karena firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bangkit setelah hari Sabat lewat. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Berarti setelah Sabtu berarti Minggu. Jadi Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Dan inilah yang menjadi dasar gereja mula-mula mengadakan ibadah itu di hari Minggu. Kenapa ibadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari Minggu adalah hari kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, waktu kita ibadah, kita sedang merayakan kemenangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan Tuhan Yesus mengguncangkan kerajaan iblis. Firman Tuhan berkata di ayat yang kedua dan yang keempat, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara kasih dalam Tuhan, garis bawahi, terjadilah gempa bumi yang hebat. Jadi waktu malaikat Tuhan turun dari surga, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Bukan sekedar gempa bumi yang hebat, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa penjaga-penjaga gentar ketakutan. Ini bukan hanya penjaga-penjaga yang gentar ketakutan, tetapi kerajaan iblis sedang diguncangkan. Iblis sedang ketakutan yang luar biasa. Karena dia mengira bahwa waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah dikalahkan. Ternyata Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, Dia bangkit, Dia menang. Maka iblis dikalahkan, Yesus menang. Oleh sebab itu, ingat bagi kita semua hari ini, kita nggak usah takut dengan iblis, dengan siasat iblis, dengan tipu muslihat iblis, dengan panah-panah bisi jahat. Tetapi kita tetap waspada, kita lawan dengan iman yang teguh, dan saya percaya kemenangan sudah bersama dengan kita, karena Tuhan sudah mengalahkannya. Dan yang ketiga adalah makna kebangkitan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan setiap perkataannya pasti digenapi. Firman Tuhan ayat yang ke-6 dikatakan, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara kasih dalam Tuhan, garis bawahi di situ adalah sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, dikatakan jangan takut sebab Dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kenapa dikatakan sama seperti yang telah dikatakannya?
Karena Tuhan Yesus pernah berkata dengan murid-muridnya sebelum disalib bahwa anak manusia harus menanggung dengan segala penderitaan dan diserahkan kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan hari yang ketiga dia bangkit. Ternyata Tuhan buktikan bahwa perkataannya dibuktikan bahwa setelah Tuhan Yesus disalib, akhirnya dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini menunjukkan bahwa perkataan Tuhan Yesus pasti digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah takut. Percayalah, setiap perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab pasti digenapi. Kalau engkau yang sakit, percayalah, dengan kuasa bilur Yesus engkau sembuh. Kalau engkau membutuhkan segala sesuatu, percayalah, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang takut dan tidak ada jalan keluar, percayalah, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa perkataan Tuhan Yesus pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya adalah kebangkitan Tuhan Yesus harus diberitakan. Firman Tuhan di ayat yang ke-7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Garis bawahi, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid. Saudara kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus harus diceritakan. Kebangkitan Tuhan Yesus harus diberitakan. Sukacita yang besar ini harus diberitakan kepada semua orang, supaya semua orang boleh mengalami kebaikan Tuhan, supaya semua orang boleh mengalami kasih anugerah Tuhan, supaya semua orang juga diselamatkan. Oleh sebab itu, hari ini kita mendapatkan 4 makna kebangkitan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, saya simpulkan, 1, bangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar kebaktian hari Minggu. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus mengguncangkan kerajaan iblis. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa setiap perkataannya pasti digenapi. Dan yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus harus diberitakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.